Pertarungan Raja-Raja Arak. Bagian 1. Jilid 1. Matahari belum bergulir jauh ketika sesosok tubuh berpakaian ungu dan berambut putih keperakan keluar dari mulut sebuah hutan kecil. Wajahnya tampan dan bentuk badannya tegap berisi. Melihat sebuah guci arak yang tersampir di pinggang, bisa ditebak kalau pemuda itu adalah peminum kelas kakap. Namun, dari ciri-cirinya, tak salah lagi. Dia adalah Arya Buana, yang berjuluk Dewa Arak. Dewa Arak kini melesat cepat meninggalkan hutan Koneng. Tujuannya adalah Pulau Selaksa Setan. Mau tak mau, dia harus kembali ke desa Koneng, lalu terus berjalan ke utara. Berkat ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai tingkat tinggi, dalam waktu sebentar saja, pemuda berambut putih keperakan itu telah tiba di tembok batas desa Koneng. Sesampainya di sini, Arya menghentikan larinya. Pandangannya tertumbuk pada carikan kain yang menempel di tembok. Surat tantangan yang ditulis di atas sehelai kain dan diajukan oleh setan mabuk. Beberapa saat lamanya, pemuda berambut putih keperakan itu memperhatikan, lalu mencabutnya. Dewa Arak merobek-robek carikan kain itu, lalu membuangnya. Kemudian, kakinya melangkah memasuki mulut desa. Arya sama sekali tidak merasa heran melihat suasana sepi yang melingkupi sekeliling desa Koneng. Jalan utama desa begitu lengang. Rumah-rumah penduduk tampak menyedihkan. Sebagian besar telah porak-poranda. Daun-daun pintu telah copot dari ambangnya. Begitu pula daun jendela yang pergi entah kemana. Sambil terus menoleh ke sana kemari, pemuda berpakaian ungu itu terus melangkah masuk ke dalam desa. Seperti juga sebelumnya, hanya kesunyianlah yang dijumpainya. Desa Koneng benar-benar telah menjadi desa mati. Secara sambil lalu, Arya melangkah menghampiri sebuah rumah yang sudah tidak memiliki daun pintu lagi. Tapi begitu melongok ke dalam, secepat itu pula kepalanya ditolehkan keluar. Ada suara menggeretak keras keluar dari mulutnya ketika kepalanya berpaling. Jelas, kalau Dewa Arak dilanda kemarahan hebat. Betapa tidak, di ruang tengah rumah itu, nampak 4 sosok tubuh tengah tergolek mengerikan. Sekali lihat saja, bisa diketahui kalau semuanya telah tewas. 2 di antara 4 mayat itu adalah anak-anak. Sementara yang 2 orang lagi adalah laki-laki dan wanita, berusia sekitar 30 tahunan. Yang laki-laki tewas dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Sedangkan yang wanita lebih mengerikan lagi keadaannya. Dia tewas dalam keadaan pakaian tidak karuan. Dapat diduga, sebelum dibunuh, lebih dulu diperkosa. Dengan dada terasa sesak oleh amarah bergelora, Arya melangkah meninggalkan rumah itu. Dan kini, perjalanannya dilanjutkan kembali. Kini Dewa Arak tidak melangkah lambat-lambat seperti sebelumnya, tapi melesat cepat, mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya yang telah mencapai taraf kesempurnaan. Sehingga yang terlihat kini hanyalah sekelebatan bayangan ungu yang melesat cepat keluar desa. Entah berapa lama berlari, Arya sama sekali tidak menghitungnya. Yang ada di benaknya hanya berlari sejauh-jauhnya dari tempat yang membuat hatinya terguncang. Pemuda berpakaian ungu itu baru melambatkan larinya begitu melihat tembok batas sebuah desa, tak jauh di hadapannya. Mendadak pandang mata Arya terbelalak begitu melihat sesosok tubuh tengah berlari tersaruk-saruk dari dalam desa. Menilik dari gerak-gerik orang itu, seperti ada sesuatu yang ditakutinya. Hal ini membuat Dewa Arak semakin mempercepat larinya. Dia ingin tahu, apa yang membuat orang itu bertindak demikian. Tapi selagi jarak di antara mereka masih terpisah tak kurang dari 7 tombak, tubuh orang yang berlari-lari itu jatuh tersungkur, bahkan langsung diam tak bergerak lagi. Gigi Arya bergemeletuk keras menahan kegeraman yang amat sangat. Pandangan matanya yang tajam, tadi melihat sekelebatan benda berkilauan menyambar punggung orang itu. Dan benda itulah yang menyebabkan orang tadi roboh tersungkur. Bertepatan robohnya orang yang berlari-lari itu, muncul sesosok tubuh tinggi besar, dan bercambang bauk lebat. Sambil tertawa terbahak-bahak, kakinya menjejak tubuh orang yang tersungkur tadi. Maka akibatnya sudah bisa diduga. Terdengar suara berderak keras dari tulang belulang yang berpatahan. Terdengar geram kemarahan dari mulut Dewa Arak melihat kekejaman yang berlangsung di depan matanya. Meskipun berada dalam jarak sekitar 2 batang tombak, tangan kanannya segera dikibaskan ke depan. Hebat luar biasa kibasan Dewa Arak, apalagi dilakukan dalam keadaan murka. Angin yang menderu hebat menyambar ke arah laki-laki pemimpin perampok yang dikenal bernama Jagal. Laki-laki tinggi besar itu terkejut bukan kepalang tatkala mengetahui serangan mendadak itu. Dia tadi memang telah melihat kedatangan Dewa Arak, tapi sama sekali memandang remeh.
Bahkan tak mempedulikannya. Jagar baru terperanjat begitu merasakan angin keras yang menyambar ke arahnya. Dan belum sempat berbuat sesuatu, tubuh Jagar sudah terlempar ke belakang dan jatuh bergulingan di tanah. Rasa sesak yang amat sangat seketika mendera dadanya. Sehingga untuk beberapa saat lamanya, laki-laki bercambang bauk lebat ini tidak segera bangkit berdiri. Dicobanya untuk bangkit tapi tetap tidak mampu. Yang dapat dilakukannya hanya merangkak bangun, itu pun sambil menyeringai kesakitan. Tapi belum juga berhasil bangkit berdiri, pandangan matanya sudah tertumbuk pada sepasang kaki kokoh yang berdiri di hadapannya. Tanpa mendongakkan kepala lagi pun, Jagar sudah bisa memperkirakan orang yang berdiri itu. Siapa lagi kalau bukan pemuda berambut putih keperakan itu? Pemuda berambut putih keperakan? Mendadak laki-laki tinggi besar itu teringat. Bukankah setan mabuk mencari seorang pemuda yang berambut putih keperakan dan berjuluk Dewa Arak? Dan memang, salah satu ciri-ciri tokoh muda yang menggemparkan itu adalah warna rambutnya yang putih keperakan, di samping pakaiannya yang berwarna ungu, dan sebuah guci arak terbuat dari perak yang selalu tersandang di punggung. Keinginan untuk membuktikan kebenaran dugaan yang tiba-tiba muncul membuat Jagar mendongakkan kepala untuk meneliti lebih lanjut. Wajah laki-laki bertubuh tinggi besar ini kontan memucat ketika ciri-ciri itu ada pada pemuda yang berdiri di hadapannya adalah benar-benar sosok Dewa Arak. Maka dia harus cepat memberitahukannya kepada setan mabuk. Sementara itu, Arya yang telah dilanda amarah menggelegak, telah mengambil keputusan untuk melenyapkan orang di hadapannya. Telah dilihatnya sendiri bukti kekejaman laki-laki tinggi besar ini. Meskipun kemarahan melandanya, namun Dewa Arak tidak mau bertindak saat lawan tengah berada dalam keadaan tidak siap. Maka kakinya hanya melangkah ke belakang, memberi kesempatan pada lawan untuk mempersiapkan diri. Jagar menarik dan menghembuskan napas berulang-ulang untuk menghilangkan rasa sesak yang melanda dada. Baru ketika rasa sesak itu sudah tidak terasa lagi, dia bangkit berdiri dan langsung mencabut goloknya. Laki-laki bercambang bauk lebat ini tahu kalau lawan adalah tokoh berkepandaian luar biasa. Itulah sebabnya, tanpa ragu-ragu lagi, senjata andalannya langsung dicabut. Dan begitu golok itu telah tercabut, Jagar langsung menerjang sambil berteriak melengking nyaring. Golok di tangannya disabetkan ke arah kepala Dewa Arak, dengan arah gerakan dari atas ke bawah. Rupanya laki-laki tinggi besar ini ingin membelah tubuh Arya menjadi dua bagian. Namun, Arya segera mengulurkan tangan kanannya ke depan. Dan, tap, mata golok Jagar kini sudah terjepit di antara telunjuk dan jari tengah Arya. Jagar berusaha keras menarik kembali senjatanya. Tapi golok itu tetap tak bisa ditariknya kembali. Bahkan wajahnya sampai merah padam, dan napasnya terengah-engah. Seolah-olah, bukan dua buah jari tangan yang menjepitnya, tapi jepitan baja yang amat kuat. Dan begitu kedua jari tangan Dewa Arak bergerak menekuk, terdengar suara berderak keras disusul patahnya mata golok Jagar. Akibatnya, Jagar yang pada saat itu tengah berjuang keras menarik pulang senjatanya, langsung terjengkang ke belakang terbawa tenaga tarikannya sendiri. Goloknya yang kini tinggal sepotong ikut terbawa tubuhnya yang terjengkang. Di saat itulah, Dewa Arak mengibaskan tangan kanannya. Maka, patahan mata golok yang berada dalam jepitan kedua jarinya melesat cepat ke arah Jagar. Sepasang mata laki-laki tinggi besar ini terbelalak lebar karena perasaan kaget melihat ancaman maut yang menuju ke arahnya. Serangan itu ingin dielakkan, tapi apa daya? Jangankan mengelakkan serangan itu, untuk mematahkan kekuatan yang membuat tubuhnya terhuyung-huyung saja tidak mampu. Maka, Jagar menjerit ngeri ketika mata golok itu menancap di dahinya, sampai tidak nampak lagi. Semua patahan senjata itu amblas ke dalam kepala laki-laki tinggi besar itu. Berbarengan habisnya kekuatan yang membuat Jagar terjengkang, tubuhnya pun ambruk ke tanah. Nyawanya kini telah melayang meninggalkan raganya. Dewa Arak menoleh begitu mendengar langkah kaki mendekati tempatnya berada. Berkat pendengarannya yang tajam luar biasa, bisa diperkirakan jumlah orang yang melangkah itu. 6 orang, memang, dugaan pemuda berambut putih keperakan itu tidak salah. Beberapa saat kemudian, muncul 6 sosok tubuh yang menatap ke arahnya dengan sorot mata penuh ancaman. Mereka kini telah berdiri di hadapan Dewa Arak, dalam jarak sekitar 4 tombak. Arya memperhatikan 6 sosok tubuh itu. Yang berdiri paling depan adalah seorang laki-laki bertubuh kecil kurus, berkumis sedikit, dan berrompi hitam. Di tangannya tergenggam sebatang cambuk yang juga berwarna hitam. Dialah yang berjuluk Kera Bukit Setan. Di belakangnya, berdiri 5 sosok tubuh berwajah dan bersikap kasar.
Rata-rata mereka mengenakan rompi. Diakah orang yang kau beritahukan pada setan mabuk? Tanya kera bukit setan seraya menolehkan kepala, menatap salah satu dari 5 orang yang berdiri di belakangnya, yang berkulit kemerahan. Benar, kera bukit setan, sahut laki-laki berkulit kemerahan itu sambil menganggukkan kepala. Gumam kera bukit setan pelan. Kepalanya dipalingkan kembali ke arah Arya. Jadi, kau rupanya yang berjuluk Dewa Arak? Memang, orang usil sepertimu sudah lama ingin ku lenyapkan. Apalagi kau telah membinasakan kawan kami. Usai berkata demikian, laki-laki kecil kurus ini melecutkan cambuknya ke udara. Cetar, Arya diam saja, dan sama sekali tidak kaget atau terkejut ketika cambuk itu meledak. Wajah pemuda berpakaian ungu ini tetap saja tenang. Namun, sebenarnya, hati Arya sama sekali tidak tenang. Bahkan sebaliknya, hatinya malah hampir hangus terbakar amarah. Hanya berkat kemampuan menyimpan perasaan, semua itu tidak tampak di wajahnya. Yang jelas, pemuda berambut putih keperakan ini telah mengambil keputusan melenyapkan para penjahat itu selama-lamanya. Bayangan sosok tubuh anak-anak dan wanita kembali terbayang di benaknya. Dan inilah yang menyebabkan dia mengambil keputusan demikian. Kera bukit setan menjadi geram melihat Dewa Arak sama sekali tidak menanggapi pertanyaannya. Tidak tampak kalau pemuda berambut putih keperakan itu kaget mendengar lecutan cambuknya. Bahkan sepasang matanya sama sekali tidak berkedip. Bunuh dia. Kera bukit setan menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah Dewa Arak. Sengaja disuruhnya 5 orang kasar itu bergerak menyerang lebih dulu. Ingin diketahuinya lebih dulu kelihayan lawan. Lebih bagus lagi, kalau sampai bisa mengetahui perkembangan ilmunya. Dengan begitu, akan mudah diukur bagaimana harus menghadapi pemuda berambut putih keperakan itu. Tanpa menunggu perintah 2 kali, 5 orang kasar itu mencabut senjata masing-masing. Begitu senjata itu terhunus di tangan, mereka segera bergerak mengurung Dewa Arak. 5 orang itu tahu kalau lawan amat tangguh. Maka mereka harus bersikap hati-hati. Mereka tidak langsung menyerang, melainkan bergerak menghampiri dalam sikap mengurung. Tapi, orang yang mereka kurung sama sekali tidak memberi tanggapan apa-apa. Dewa Arak tetap diam saja, seolah-olah tidak mempedulikan adanya ancaman bahaya. Serang! Laki-laki berkulit kemerahan memberi aba-aba begitu kurungan mereka terhadap Arya semakin mengecil. Seiring dengan keluar teriakannya, laki-laki berkulit kemerahan itu melompat menerjang. Golok di tangannya membabat kepala dari atas ke bawah. Maksudnya, ingin membelah tubuh Dewa Arak menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, dari berbagai penjuru, meluncur serangan 4 orang lainnya. Senjata-senjata di tangan mereka yang berupa pedang dan golok berhamburan ke arah berbagai bagian tubuh pemuda berambut putih keperakan itu. Dewa Arak bersikap tenang, tidak nampak adanya tanda-tanda kalau akan melakukan tindakan menghadapi serangan lawan-lawannya. Baru ketika serangan-serangan menyambar dekat dan hampir mengenai sasaran, kedua tangannya bergerak cepat. Seolah-olah, tangannya tidak lagi 2 buah, tapi puluhan banyaknya. Terdengar suara berdebuk keras disusul berpentalannya tubuh 5 orang kasar itu. Senjata-senjata yang semula tergenggam di tangan, berpentalan entah kemana. Berbarengan jatuhnya senjata-senjata itu di tanah, tubuh 5 orang itu pun jatuh berdebuk keras, dan tak mampu bangkit lagi. Mereka semua tewas seketika. Darah segar langsung mengalir keluar dari mulut dan hidung mereka. Kera bukit setan terperanjat melihat hal ini. Sungguh di luar dugaan kalau 5 orang itu akan roboh tewas dalam segebrakan. Begitu tinggikah kepandaian pemuda itu? Ataukah 5 orang itu yang terlalu ceroboh? Rasanya mustahil kalau lawan yang semuda itu memiliki kepandaian yang begitu tinggi. Perasaan penasaran membuat kera bukit setan cepat melupakan keterkejutannya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, tangan kanannya digerakkan. Cambuk hitam di tangannya segera meluncur deras ke arah ubun-ubun Dewa Arak. Angin berkesiutan nyaring menjadi pertanda kuatnya tenaga dalam yang terkandung dalam serangannya. Tap, ujung cambuk itu berhasil ditangkap Arya. Kera bukit setan terperanjat bukan main. Dia tidak menyangka kalau Dewa Arak berani menangkap cambuknya. Bahkan tanpa terluka sama sekali. Dari sini saja sudah bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki Dewa Arak. Dewa Arak kali ini benar-benar tidak main-main lagi. Segera seluruh tenaga dalamnya dikerahkan pada tangan kanan. Dan begitu ujung cambuk itu hampir mengenai sasaran, tangannya bergerak cepat menyambar. Dan, tap, ujung cambuk itu berhasil ditangkap Dewa Arak. Untuk yang kedua kalinya, kera bukit setan terperanjat. Tapi kekagetan kali ini jauh lebih besar daripada sebelumnya.
Memang tidak disangka kalau pemuda berpakaian ungu itu berani menangkap cambuknya. Bahkan tanpa terluka sama sekali. Dari sini saja sudah bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki Dewa Arak. Tapi kera Bukit Setan memang terlalu keras kepala. Meskipun sudah bisa menerka kalau tenaga dalam lawan berada di atas tenaga dalamnya, tapi tetap saja tidak mau melepaskan cambuknya. Bahkan sebaliknya, malah membetot. Maksudnya sudah jelas, dia ingin menarik kembali senjatanya. Selembar wajah laki-laki berompi hitam ini sampai merah padam. Dari mulutnya pun keluar suara keluhan, pertanda telah mengeluarkan tenaga melewati batas dalam usaha menarik pulang senjatanya. Tapi, usahanya tetap saja sia-sia. Padahal, Dewa Arak sepertinya tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Wajah pemuda berpakaian ungu itu biasa-biasa saja. Setelah membiarkan kera Bukit Setan sibuk dengan usahanya beberapa saat, mendadak Arya melepaskan cekalannya. Tak pelak lagi, tubuh laki-laki berompi hitam itu terjengkang ke belakang terbawa tenaga tarikannya sendiri. Tindakan Arya tidak berhenti sampai di situ saja. Kaki kanannya langsung menendang sebuah batu sebesar jempol kaki yang tergolek di tanah. Pelan saja kelihatannya, tapi kenyataan yang terlihat tidak sesederhana itu. Sing, diiringi suara mendesing nyaring yang menyakitkan telinga, batu itu meluncur deras ke arah kera Bukit Setan laksana anak panah lepas dari busur. Laki-laki bertubuh kecil kurus itu terkejut bukan main melihat adanya bahaya maut yang mengancamnya. Dia ingin mengelak, tapi terlambat. Apalagi keadaannya saat itu sama sekali tidak menguntungkan. Maka, takek, tubuh kera Bukit Setan kontan terjengkang. Seketika, nyawanya melayang meninggalkan raga. Ubun-ubunnya pecah seketika terkena sambaran batu itu. Tapi Arya sama sekali tidak mempedulikannya lagi. Pemuda berambut putih keperakan itu langsung melesat meninggalkan tempat itu. Dia ingin buru-buru tiba di Pulau Selaksa Setan. Hanya dalam beberapa kali melangkah, tubuh Arya sudah terlihat sebesar telapak kaki di kejauhan. Semakin lama, tubuh pemuda berpakaian ungu itu semakin mengecil, dan akhirnya lenyap di kejauhan. Jilid 2, kicau burung sudah tidak terdengar lagi. Sinar sang mentari sudah tidak begitu nikmat lagi di kulit. Memang, hari sudah mulai beranjak siang. Dalam suasana seperti itu, sebuah perahu yang ditumpangi dua sosok tubuh meluncur ke tengah laut. Menilik dari laju perahu, bisa diperkirakan kalau mereka tengah terburu-buru. Sudah bisa kuperkirakan kalau pertarungan kali ini jauh lebih ramai daripada sebelumnya. Malaikat jari besi, kata salah seorang dari mereka yang tengah duduk di lantai perahu, seraya terus mengayuhkan dayung. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh sedang. Rambutnya panjang melewati bahu. Wajahnya dipenuhi bintik hitam, bekas jerawat. Aku pun berpikiran demikian. Saratoga, sahut orang yang dipanggil malaikat jari besi. Malaikat jari besi bertubuh kekar berotot. Jari-jari tangannya terlihat keras bukan kepalang. Laki-laki kekar ini juga terus mengayuh dayungnya. Perahu itu meluncur cepat sekali, mantap dan tanpa hambatan. Gelombang yang terkadang membuat perahu mereka terombang-ambing, kontan hancur terbelah diterjang moncong perahu. Sesekali mereka berada di puncak gelombang, tapi tak jarang seperti terbenam. Dan nampaknya, mereka bukan orang sembarangan. Malaikat jari besi adalah tokoh persilatan aliran putih yang cukup ternama. Disegani kawan dan ditakuti lawan. Telah tidak terhitung lagi, tokoh persilatan aliran hitam yang tewas di tangannya. Dan berkat keberadaannya, desa Ampel dan desa-desa sekitarnya aman dari gangguan orang jahat. Tokoh yang bernama Saratoga pun bukan orang sembarangan. Memang diakui, dia tidak setenar malaikat jari besi, rekannya. Tapi, kelihayannya mungkin tidak di bawah laki-laki bertubuh kekar berotot itu. Malaikat jari besi dan Saratoga terus saja mengayuh dayungnya, dan tentu saja kayuhan itu disertai pengerahan tenaga dalam, karena mereka tengah tergesa-gesa. Bisa kuperkirakan, sekarang Pulau Selaksa Setan telah dipenuhi tokoh persilatan. Saratoga kembali membuka percakapan. Sudah pasti, sahut malaikat jari besi. Tahun-tahun sebelumnya saja ramai, apalagi sekarang, ku dengar, Dewa Arak tokoh yang menggemparkan itu akan ikut dalam pertarungan kali ini. Ku dengar juga begitu, malaikat jari besi. Makanya kita harus bergegas, agar tidak bingung memilih tempat, tandas malaikat jari besi seraya menambah tenaga kayuhan pada dayungannya. Kau benar, setelah berkata demikian, Saratoga menambah tenaga kayuhan pada dayungannya pula, sehingga perahu itu meluncur laksana anak panah melesat dari busur. Saratoga dan malaikat jari besi terus saja mengayuh disertai pengerahan tenaga dalam. Sehingga,
ketika matahari hampir berada di atas kepala, pulau yang dimaksud telah tampak. Sebuah pulau yang berbentuk tengkorak kepala manusia. Itu pulau selaksa setan, Saratoga, seru malaikat jari besi seraya menudingkan telunjuk ke arah pulau yang dimaksud. Laki-laki berwajah penuh bintik mengangguk pertanda membenarkan. Memang, dia juga telah melihat pulau yang begitu menyeramkan itu. Mengapa pulau itu mempunyai nama yang begitu seram, malaikat jari besi? Tanya Saratoga sambil menatap wajah laki-laki bertubuh kekar berotot itu. Cerita sebenarnya aku pun tidak tahu, Saratoga, sahut malaikat jari besi setelah beberapa saat lamanya tercenung. Tapi menurut berita yang terdengar, dulu tempat ini didiami makhluk-makhluk pemakan manusia. Makhluk pemakan manusia? Selak Saratoga setengah tidak percaya. Bagaimana bentuk mereka? Malaikat jari besi menggeleng. Aku pun tidak tahu karena hanya bersumber dari berita saja. Dan menurut berita yang ku dengar pula, makhluk-makhluk itu lenyap 2 tahun yang lalu ketika badai mengamuk. Rupanya, mereka semua hanyut dilanda badai. Dan sejak itu, mereka tidak ketahuan lagi beritanya. Jelas laki-laki bertubuh kekar berotot itu mengakhiri ceritanya. Ah, syukurlah, desah Saratoga. Ada nada kelegaan dalam suaranya begitu mendengar akhir cerita tentang makhluk-makhluk itu. Suasana menjadi hening sejenak ketika malaikat jari besi tidak melanjutkan ucapan. Sementara Saratoga pun tidak menanggapi lagi. Sekarang yang terdengar hanyalah suara riak air yang terbelah oleh dayung-dayung mereka, dan suara gelombang laut. Kini, kedua tokoh aliran putih itu mulai mengarahkan perahu mereka ke tepi pulau selaksa setan. Dan dengan tenaga dalam yang dimiliki, malaikat jari besi dan Saratoga tidak mengalami kesulitan untuk melawan arah gelombang laut, dan mengarahkan perahu ke pulau selaksa setan. Begitu perahu mereka menepi, Saratoga dan malaikat jari besi melompat ke pantai. Seperti sudah disepakati dari semula, begitu mendarat, Saratoga langsung menarik perahu ke tepi dan menambatkannya. Sedangkan malaikat jari besi langsung saja mengedarkan pandangan ke sekeliling. Aneh, gumam laki-laki kekar berotot itu pelan. Dahinya pun berkernyit, jelas ada sesuatu yang membuatnya bersikap seperti itu. Ada apa, malaikat jari besi? Tanya Saratoga. Dia kini telah selesai menambatkan perahunya pada sebuah batu karang di pinggir laut. Rupanya, laki-laki berwajah penuh bintik hitam ini mendengar adanya nada keheranan dalam ucapan rekan seperjalanannya. Malaikat jari besi merayapi selebar wajah Saratoga dengan sorot mata sungguh-sungguh. Kau tidak melihat adanya keanehan di sini, Saratoga? Malaikat jari besi malah balik bertanya. Nada suaranya menyiratkan keheranan dan juga tuntutan jawaban. Laki-laki yang berwajah penuh bintik-bintik hitam itu tidak langsung menjawab pertanyaan rekannya, tapi malah mengedarkan pandangan ke sekeliling. Dia ingin mengetahui keanehan yang dimaksud kawannya. Bagaimana, Saratoga? Desak malaikat jari besi, tidak sabar. Saratoga menggelengkan kepala. Aku tidak melihat adanya keanehan yang kau maksudkan itu, malaikat jari besi, sahut Saratoga seraya menatap wajah laki-laki kekar berotot itu lekat-lekat. Kecuali, suasana sepi yang melingkupi tempat ini. Justru itulah keanehan yang kumaksudkan, tandas malaikat jari besi cepat. Maksudmu? Saratoga kini mulai mengerti maksud pembicaraan rekannya. Dan ini kontan membuat jantungnya berdebar tegang. Kau tahu, Saratoga, laki-laki kekar berotot itu memulai penjelasannya dengan perasaan tegang. Tahun-tahun sebelumnya, suasana pertemuan ini ramai bukan main. Padahal, pertarungan masih 5 hari lagi. Tapi sekarang, apa yang kau lihat, Saratoga? Malaikat jari besi menghentikan ucapannya sejenak, seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling. Memang hanya kesunyian dan suasana lengang yang melingkupi sekeliling tempat itu. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah tanah lapangan luas dan bukit-bukit batu terjal. Tidak tampak adanya tanda-tanda kehidupan. Laki-laki berwajah penuh bintik hitam itu menggelengkan kepala. Sepi, jawab Saratoga serak. Tapi, barangkali saja banyak orang persilatan yang tidak mengetahui tempat ini. Malaikat jari besi menggelengkan kepala. Pulau selaksa setan amat terkenal, Saratoga. Hampir tidak ada tokoh persilatan yang belum mendengar namanya. Jadi, dugaanmu sama sekali tidak masuk akal. Saratoga terdiam. Memang diakui, bantahan malaikat jari besi mengandung kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Lalu, bagaimana kesimpulanmu, malaikat jari besi? Tanya Saratoga. Suara laki-laki berwajah penuh bintik hitam itu tercekat di tenggorokan. Hatinya berdebar tegang. Meskipun telah mempunyai dugaan sendiri,
tapi dia ingin mendengar dugaan laki-laki kekar berotot itu. Ingin diketahuinya, apakah dugaan mereka sama? Malaikat jari besi tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ditariknya napas dalam-dalam, lalu dihembuskannya kuat-kuat. Seolah-olah dengan bertindak seperti itu, semua ketegangan yang melanda ingin dibuangnya. Betapa tidak tegang? Biasanya, 5 hari menjelang pertarungan, belasan tokoh persilatan telah bermunculan di tempat pertarungan. Tapi sekarang, tidak datangkah mereka? Rasanya mustahil. Berita tentang akan ikut sertanya Dewa Arak dalam pertarungan kali ini, telah membuat dunia persilatan gempar. Mustahil kalau sampai 2 hari menjelang pertarungan, tak ada seorang pun yang datang. Tapi kalau benar mereka datang, kemanakah lenyapnya? Ngeri hati kedua tokoh itu membayangkan belasan tokoh persilatan yang lenyap begitu saja, lenyap tanpa jejak. Aku tidak berani menyimpulkan apa-apa, Saratoga, kata malaikat jari besi akhirnya. Hanya saja, aku mempunyai firasat buruk. Jantung dalam dada Saratoga semakin berderak tegang. Dia kenal betul siapa rekannya. Malaikat jari besi memang mempunyai firasat yang amat peka. Sepertinya, dia memiliki indera keenam sehingga dapat mengetahui bahaya yang akan terjadi. Mungkin firasatnya yang tajam karena kebiasaannya bergaul dengan binatang-binatang peliharaannya. Bahkan sepertinya dia telah paham bahasa-bahasa binatang. Bulu tengkukku berdiri semua, Saratoga, sambung malaikat jari besi dengan suara semakin bergetar. Aku yakin, bahaya yang kali ini mengancam tidak main-main lagi. Hatiku gelisah bukan main. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kembali saja, usul Saratoga tiba-tiba. Kau setuju? Malaikat jari besi tercenung sejenak. Rupanya, usul rekannya itu tengah dipertimbangkannya. Sebuah usul yang baik, sambut laki-laki kekar berotot itu. Setelah mendengar persetujuan malaikat jari besi, Saratoga langsung bergerak kembali ke pinggir laut, tempat perahunya ditambatkan. Sedangkan di belakang, rekannya bergerak mengikuti. Celaka! Mendadak Saratoga berteriak keras. Wajah laki berwajah penuh bintik hitam ini pucat pasi menatap ke arah tempat perahu ditambatkan. Tempat kini kosong, tidak tampak ada sepotong papan pun di sana, apalagi perahu. Bukan hanya Saratoga saja yang terperanjat. Malaikat jari besi pun dilanda perasaan yang sama. Sesaat lamanya mereka menatap penuh perasaan tak percaya pada tempat perahu ditambatkan yang kini telah kosong melompong. Firasatku ternyata benar, tegas malaikat jari besi dengan suara kering. Bersiap-siaplah, Saratoga, aku yakin bahaya yang akan menimpa kita akan sangat mengerikan. Hanya saja, aku tidak tahu, bahaya apa itu. Tapi yang jelas, naluriku telah memperingatkan demikian. Setelah berkata demikian, tangan laki-laki kekar berotot itu segera bergerak ke arah punggung. Sesaat kemudian, tangannya bergerak ke depan. Seketika sinar terang berkeredap begitu malaikat jari besi mencabut senjatanya. Kini di tangan laki-laki kekar berotot itu telah tergenggam sebatang golok besar. Saratoga tidak mau ketinggalan. Seketika senjata andalannya dikeluarkan. Sebatang pedang yang berwarna putih berkilat. Tidak ada jalan lain. Kita harus terus masuk ke dalam pulau. Meskipun agak bergetar, tapi ucapan yang keluar dari mulut malaikat jari besi terdengar mantap. Aku belum pernah merasa setakut ini, malaikat jari besi, Saratoga berbisik pelan. Mengapa merasa takut, Saratoga? Tanya laki-laki kekar berotot seraya menatap rekannya lekat-lekat. Laki-laki berwajah penuh bintik-bintik itu menarik napas panjang-panjang dan menghembuskannya kuat-kuat sebelum menjawab pertanyaan rekannya tadi. Karena melihat rasa takut yang melandamu, malaikat jari besi, jawab Saratoga. Aku tahu, siapa dirimu sebenarnya. Kau adalah seorang manusia yang mempunyai naluri binatang. Dan dari rasa takut luar biasa yang melandamu, aku sudah bisa memperkirakan kalau bahaya yang mengancam akan sangat mengerikan. Laki-laki bertubuh kekar berotot itu tidak menyahuti ucapan Saratoga, karena memang semua ucapan Saratoga itu benar belaka. Indera keenamnya sering memperingatkan adanya bahaya yang mengancam. Tapi, rasanya belum pernah seperti ini, sehingga membuatnya gelisah bukan kepalang. Bahaya seperti apakah yang akan mengancam? Malaikat jari besi dan Saratoga melangkah perlahan-lahan, kian memasuki pulau. Sepasang mata mereka menatap ke sekeliling, bersikap waspada. Senjata-senjata yang tergenggam erat di tangan, menjadi pertanda betapa besar perasaan tegang yang melanda hati mereka. Kalau tidak mengalami sendiri, baik malaikat jari besi maupun Saratoga tentu tidak akan percaya. Mereka benar-benar dicekam rasa takut yang menggelegak, padahal bahaya yang diduga belum tentu ada. Saratoga, lihat!
Dengan pandangan mata masih tetap mengawasi sekeliling, malaikat jari besi menudingkan telunjuk tangan kiri ke tanah. Sementara tangan kanan tetap menggenggam golok andalannya rat-rat. Laki-laki berwajah bintik-bintik hitam itu mengalihkan pandang ke arah yang ditunjuk rekannya. Apa dugaanmu, Saratoga? Tanya malaikat jari besi setelah laki-laki berwajah penuh bintik hitam itu selesai memperhatikan tanah yang ditunjukkannya. Keadaan tanah di situ tampak porak-poranda. Sepertinya telah terjadi sebuah pertarungan di sini, malaikat jari besi, sahut Saratoga mengajukan dugaan. Melihat keadaan tanah di sini, aku yakin telah terjadi sebuah pertarungan besar-besaran. Laki-laki kekar berotot itu menganggukkan kepala, pertanda membenarkan dugaan rekannya. Tingkatkan kewaspadaan, Saratoga. Kekhawatiran kita nampaknya beralasan. Ucapan malaikat jari besi terpaksa dihentikan karena Saratoga memberi isyarat pada laki-laki bertubuh kekar itu untuk menghentikan ucapannya. Aku mendengar langkah-langkah kaki yang menuju kemari, malaikat jari besi, jelas laki-laki berwajah penuh bintik-bintik hitam itu, sebelum rekannya sempat mengajukan pertanyaan. Nada suaranya terdengar pelan, dan lebih mirip bisikan. Malaikat jari besi pun memusatkan perhatian pada kedua telinganya. Memang, ucapan rekannya sama sekali tidak keliru. Ada banyak langkah kaki yang bergerak mendekati mereka. Arahnya dari sana, tunjuk laki-laki bertubuh kekar berotot itu. Tangannya menuding ke tempat yang penuh gundukan batu-batu besar. Saratoga menganggukkan kepala pertanda membenarkan, karena memang telah menduga demikian. Langkah-langkah kaki yang ringan, sambung malaikat jari besi lagi, mengingatkanku pada binatang-binatang yang tengah memburu mangsa. Saratoga mengernyitkan dahinya. Aku belum mengerti maksudmu, malaikat jari besi. Langkah-langkah kaki yang tidak begitu jelas menapak di tanah. Padahal, jumlah mereka cukup banyak. Ini membuktikan kalau gerombolan itu sudah terbiasa dengan pekerjaan seperti ini. Dugaanku lebih condong ke situ daripada kalau gerombolan itu rata-rata memiliki tingkat kepandaian tinggi, jawab malaikat jari besi memberi penjelasan. Maksudmu, meskipun sudah cukup mengerti maksud pembicaraan rekannya, Saratoga tetap mengajukan pertanyaan. Ingin dipastikannya ucapan yang keluar dari mulut laki-laki kekar berotot itu. Jantung laki-laki berwajah penuh bintik hitam ini berdebar tegang ketika mendengar penjelasan panjang lebar rekannya. Kita berhadapan dengan sekelompok orang yang telah biasa berburu. Dan menilik kegelisahanku, aku khawatir kita berhadapan dengan para pemburu manusia. Saratoga menelan air liur untuk membasahi tenggorokannya yang mendadak kering. Maksudmu? Kita berhadapan dengan manusia yang doyan makan daging manusia, terdengar suara serak ketika Saratoga mengajukan pertanyaan itu. Belum sempat malaikat jari besi menjawab pertanyaan itu, dari balik gundukan batu-batu, bermunculan sosok-sosok tubuh kekar berkulit coklat gelap. Dan secepat mereka bermunculan, secepat itu pula bergerak mengurung malaikat jari besi dan Saratoga. Jelas, kalau mereka sudah terbiasa dengan perbuatan seperti itu. Ambil posisi saling melindungi, Saratoga, bisik malaikat jari besi. Saratoga mengerti maksud ucapan rekannya. Maka, dia pun bergerak ke belakang malaikat jari besi. Kini, kedua orang itu mengambil posisi saling membelakangi. Punggung malaikat jari besi dan Saratoga saling beradu satu sama lain. Dugaanku ternyata benar, Saratoga. Kita berhadapan dengan orang-orang yang terbiasa makan daging manusia, jelas malaikat jari besi sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di sekeliling malaikat jari besi dan Saratoga, tampak belasan orang yang bertubuh rata-rata kekar, dan bertelanjang dada. Wajah dan sekujur tubuh mereka penuh coreng-moreng. Penutup tubuh berbentuk rumbai-rumbai bertengger di bagian bawah tubuh mereka. Jelas, kalau mereka adalah kelompok manusia terasing yang terpisah dari manusia umumnya. Kenapa mereka tidak langsung menyerang kita, malaikat jari besi? Tanya Saratoga ketika melihat gerombolan orang berpakaian seadanya itu hanya mengurung seraya mengamang-amangkan senjata di tangan. Senjata-senjata gerombolan itu aneh dan mengerikan sekali. Kapak-kapaknya terbuat dari batu-batu cadas yang keras, dan agak diruncingi pada bagian ujungnya. Kurasa menunggu pimpinan mereka dulu, Saratoga, jawab malaikat jari besi mengajukan dugaan. Laki-laki berwajah penuh bintik-bintik hitam terdiam. Jawaban malaikat jari besi rasanya tidak mungkin salah lagi. Memang, sejak tadi Saratoga telah mengedarkan pandangan untuk menerka pimpinan gerombolan itu. Tapi sampai lelah menolehkan lehernya, tetap saja tidak melihat sosok yang pantas menjadi pemimpin. Semua anggota gerombolan yang mengurung mereka mempunyai penutup tubuh yang hampir sama satu sama lain. Sang pemimpin pasti akan berbeda dengan anak buahnya.
Sang pemimpin telah datang, Saratoga, kata malaikat jari besi ketika melihat dua sosok tubuh yang berjalan tenang mendekati tempat mereka. Jilid 3. Saratoga segera membalikkan tubuh. Hatinya kini tidak merasa khawatir lagi. Laki-laki berwajah bintik-bintik hitam ini yakin, gerombolan itu tidak akan menyerang sebelum ada perintah dari sang pemimpin. Gerombolan pengepung yang berada di depan malaikat jari besi menyibak, memberi jalan ketika pemimpin mereka muncul. Padahal, kedua sosok itu masih berjarak lebih dari 2 tombak. Mata Saratoga dan malaikat jari besi terbelalak memandang dua sosok tubuh yang bergerak mendatangi. Dua sosok yang sudah pasti adalah sang pemimpin. Sosok pertama adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan berotot kekal. Kulit tubuhnya berwarna hitam kecoklatan, sehingga semakin menambah keangkerannya. Apalagi dengan adanya bulu-bulu kasar yang tumbuh di sekujur wajahnya, sehingga membuat laki-laki ini kian terlihat garang. Tapi yang membuatnya kelihatan lebih garang lagi adalah topi bulu burung Garuda di kepalanya. Hal ini membuktikan kalau laki-laki ini adalah pemimpin gerombolan itu. Baik Saratoga maupun malaikat jari besi sama sekali tidak merasa kaget melihat penampilan pemimpin gerombolan itu. Mereka memang sudah menduganya, tapi sosok kedua yang berada di sebelah sang ketua itulah yang membuat mereka terperanjat. Betapa tidak, sosok kedua adalah seorang gadis yang wajahnya tidak jelas terlihat. Memang, di bagian dahinya terlilit akar bahar yang dihiasi tirai penutup wajah dari rumbai-rumbai. Tapi meskipun begitu, bisa ditebak kalau gadis itu memiliki wajah yang cantik luar biasa. Tubuh gadis itu tidak tertutup rapat. Memang, tubuhnya hanya ditutupi ala kadarnya, sehingga terlihat putih, halus, dan mulus. Bentuk tubuhnya pun menggiurkan, sehingga malaikat jari besi dan Saratoga yang sudah tidak terbilang muda lagi, mau tak mau menelan air liur melihat pemandangan yang terpampang di hadapan mereka. "Bagaimana, Dewi?" tanya pemimpin gerombolan sambil menoleh ke arah gadis cantik yang berada di sebelahnya. Apakah kedua orang ini harus menerima nasib yang sama dengan orang-orang sebelumnya? Wanita cantik jelita yang dipanggil Dewi itu menatap malaikat jari besi dan Saratoga dari balik rumbai-rumbai yang menutupi wajahnya. "Mereka bukan orang yang kucari, dedemit alam akhirat," tegas wanita cantik itu. Laki-laki berwajah kasar yang ternyata berjuluk dedemit alam akhirat itu mendengus. "Bunuh mereka!" Setelah berkata demikian, pemimpin gerombolan itu lalu melingkarkan tangannya ke bahu Dewi. "Mari, Dewi, kita saksikan tontonan menarik ini dari tempat yang teduh." Wanita berkulit putih itu sama sekali tidak membantah. Kakinya kemudian melangkah mengikuti dedemit alam akhirat yang telah meninggalkan tempat itu lebih dulu. Saratoga, terutama sekali malaikat jari besi, terkejut bukan kepalang tatkala mendengar Dewi memanggil pemimpin gerombolan pemakan manusia itu dengan julukan dedemit alam akhirat. Jelas, kalau panggilan itu mempunyai arti luar biasa bagi kedua tokoh itu. Dan memang, dua tokoh aliran putih itu tahu siapa dedemit alam akhirat. Dia adalah seorang tokoh sesat yang mengerikan. Julukannya saja sudah membuat nyali semua orang ciut. Tokoh itu memang terkenal memiliki kekejaman yang tidak ada taranya, dan lagi, kepandaiannya pun sulit diukur. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekejamannya. Dedemit alam akhirat ini gemar makan daging manusia hidup-hidup begitu saja. Lalu, mengapa tahu-tahu tokoh itu berada di sini? Itulah pertanyaan yang bergayut di benak malaikat jari besi dan Saratoga. Tapi kedua orang itu tidak bisa terlalu lama disibuki pikiran-pikiran semacam itu. Karena, gerombolan pemakan manusia itu sudah mendapat perintah untuk menyerang. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Saratoga segera bergerak ke belakang malaikat jari besi. Maksudnya sudah bisa diterka, apalagi kalau bukan untuk membuat posisi saling melindungi. Sesaat kemudian, kedua sahabat ini telah saling mengadu punggung. "Hati-hati, Saratoga," malaikat jari besi memberi nasihat. Tampaknya mereka bukan lawan ringan. Peringatan malaikat jari besi sama sekali tidak mendapat tanggapan. Dan memang, Saratoga tidak sempat lagi menanggapinya. Bahkan ucapan laki-laki kekar berotot itu pun terhenti secara mendadak, karena gerombolan pemakan manusia itu sudah bergerak menyerang dengan senjata-senjata yang berbentuk aneh. Sambil mengeluarkan pekik melengking nyaring yang mendirikan bulu kuduk, gerombolan orang kasar itu maju menyerang. Senjata-senjata mereka terayun deras ke berbagai bagian tubuh kedua tokoh aliran putih yang terjebak itu. Malaikat jari besi dan Saratoga tentu saja tidak tinggal diam, dan segera melakukan perlawanan. Senjata yang sejak tadi tergenggam di tangan digerakkan untuk menyambut serangan yang menyambal.
Sesaat kemudian, dentang senjata beradu terdengar menyemaraki pertarungan. Bunga-bunga api pun memercik ke udara, ikut menyemaraki pertarungan. Malaikat jari besi dan Saratoga bertarung mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Mereka tahu kalau hasil pertarungan ini menentukan hidup dan mati. Baik malaikat jari besi maupun Saratoga ternyata memiliki tingkat kepandaian yang berada jauh di atas lawan-lawannya. Tenaga dalam, ilmu meringankan tubuh, maupun mutu ilmu silat kedua orang tokoh persilatan aliran putih itu ternyata jauh lebih unggul. Kalau saja pertarungan itu berlangsung 1 lawan 1, sudah dapat dipastikan kalau malaikat jari besi dan Saratoga akan dapat merobohkan lawan-lawannya. Tapi karena gerombolan pemakan manusia itu menyerang secara keroyokan, pertarungan jadi berlangsung sengit. Apalagi, anak buah dedemit alam akhirat itu bertarung secara membabi buta. Meskipun terlihat serampangan, tapi serangan gerombolan pemakan manusia itu tampak saling susul seperti gelombang laut. Sehingga untuk beberapa jurus lamanya, malaikat jari besi dan Saratoga tidak mampu balas menyerang. Mereka hanya mampu menghindar dan menangkis hujan serangan itu. Setiap kali kedua tokoh itu melakukan tangkisan, tubuh anak buah dedemit alam akhirat terlempar balik ke belakang. Tak terdengar jerit tertahan keluar dari mulut, meskipun tangan mereka terasa bergetar hebat ketika senjatanya tertangkis. Selama beberapa jurus, malaikat jari besi dan Saratoga hanya menangkis saja. Baru menjelang jurus ke-10, mereka mulai menyerang. Sambil menggertakkan gigi, malaikat jari besi menusukkan golok besarnya ke arah perut seorang anak buah dedemit alam akhirat. Takek! Hampir saja laki-laki bertubuh kekar berotot ini menjerit ketika goloknya terpental balik sewaktu mengenai sasaran. Seakan-akan, yang ditusuk bukan perut manusia, tapi gumpalan karet keras dan kenyal. Keterkejutan ini hampir saja mencelakakan laki-laki bertubuh kekar berotot ini. Karena pada saat itu, serangan kapak lawan meluncur deras ke arah kepala. Untung pada saat terakhir, kepalanya mampu dimiringkan. Wus! Serangan kapak itu lewat sekitar sejari di samping kepalanya. Rambut kepalanya yang berkibar keras menjadi petunjuk betapa kuatnya tenaga yang terkandung dalam ayunan kapak tadi. Malaikat jari besi merasa penasaran bukan kepalang. Dalam benaknya berkecamuk berbagai macam dugaan. Benarkah gerombolan pemakan manusia ini memiliki kulit tubuh yang kenyal? Atau tadi ada sebuah kekeliruan? Banyaknya pertanyaan yang bergayut di benak malaikat jari besi, sehingga membuatnya ingin membuktikan sekali lagi. Jerit kekagetan malaikat jari besi tadi, tentu saja terdengar Saratoga. Laki-laki berwajah bintik-bintik hitam ini seketika khawatir akan nasib rekannya. Maka begitu mendapat kesempatan, Saratoga menoleh. Hati laki-laki berwajah bintik-bintik hitam ini lega ketika melihat malaikat jari besi tidak menderita apa-apa. Tapi, mengapa dia tadi menjerit? Ada apa, malaikat jari besi? Tanya Saratoga menyempatkan diri begitu kembali mendapat kesempatan. Mereka memiliki tubuh kebal, Saratoga, jelas malaikat jari besi seraya menangkis serangan lawan. Benarkah itu? Tanya Saratoga seraya menangkis serangan beruntun yang mengancam berbagai bagian tubuhnya. Ada nada keterkejutan dalam suara Saratoga. Memang sejak tadi, dia belum berhasil menyerangkan satu serangan pun. Hujan serangan yang mengancamnya terlalu bertubi-tubi, sehingga tidak ada kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Tapi berapa jurus kemudian, baik malaikat jari besi maupun Saratoga sudah mulai leluasa melancarkan serangan balasan. Dan perasaan terkejut yang amat sangat pun mulai melanda, tatkala menghadapi kenyataan kalau para pengeroyok memang memiliki tubuh kebal. Berkali-kali golok malaikat jari besi maupun pedang Saratoga mengenai berbagai bagian tubuh anak buah dedemit alam akhirat. Tapi akibatnya, senjata-senjata itu malah terpental balik seperti menghantam gumpalan karet kenyal. Setelah berkali-kali menghantamkan senjata ke berbagai bagian tubuh para pengeroyoknya tanpa hasil, baru kedua tokoh aliran putih ini yakin akan dugaan mereka. Para pengeroyok ternyata memang benar-benar memiliki kekebalan kulit tubuh. Meskipun begitu, malaikat jari besi dan Saratoga sama sekali tidak putus asa. Mereka berdua tetap saja melancarkan serangan bertubi-tubi selama mendapat kesempatan. Hanya saja, sasaran yang dituju selalu berganti-ganti. Bila sebelumnya bahu, kemudian ganti leher. Begitu seterusnya. Yang jelas, mereka mencoba setiap bagian tubuh lawan. Sebagai tokoh berpengalaman, kedua orang ini tahu kalau setiap ilmu memiliki kelemahan, dan mereka berusaha menemukannya. Entah sudah beberapa bagian tubuh yang dibacok, tusuk, tetak, maupun babat.
Tapi tetap saja tidak ada hasil seperti yang diharapkan. Senjata-senjata malaikat jari besi dan Saratoga sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Keuntungan yang ada di pihak malaikat jari besi dan Saratoga adalah tingkat ilmu meringankan tubuh yang dimiliki jauh berada di atas lawan. Sehingga, tidak terlalu sulit untuk mengelakkan serangan balasan yang dilancarkan lawan. Tambahan lagi, tenaga dalam mereka juga jauh di atas lawan. Sehingga setiap kali menangkis, cukup untuk membuat orang yang ditangkis tidak mampu menyerang lagi beberapa saat. Tapi kalau keadaan ini berlangsung terus-menerus, tentu akan menguras seluruh kemampuan mereka. Maka tidak aneh ketika pertarungan menginjak 100 jurus, kedua orang itu mulai merasa lelah. Seiring perasaan lelah yang mendera, tenaga kedua tokoh yang terjebak itu semakin berkurang. Dan dengan sendirinya, kegesitan mereka berkurang pula. Akibatnya sudah bisa diduga. Perlawanan malaikat jari besi dan Saratoga pun mulai mengendur. Baik malaikat jari besi maupun Saratoga menyadari kalau lambat laun akan roboh di tangan para pengeroyok. Dan itu sudah pasti. Betapa tidak, setiap serangan yang dilancarkan sama sekali tidak berarti apa-apa. Sedangkan serangan para pengeroyok, setiap saat dapat merenggut nyawa. Di atas kertas, gerombolan pemakan manusia jelas lebih unggul. Hahaha, kau lihat, Dewi. Tidak lama lagi kita akan melihat sebuah tontonan menarik. Hahaha, dedemit alam akhirat tertawa terbahak-bahak sambil menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah pertarungan berlangsung. Sementara tangan kanannya yang sejak tadi melingkar di bahu yang putih, halus, dan mulus milik Dewi, perlahan mulai merayap turun. Persis seekor ular merayap turun dari pohon. Dewi diam saja, sama sekali tidak diberikan tanggapan atas perbuatan dedemit alam akhirat. Karuan saja hal ini membuat tindakan pemimpin gerombolan pemakan manusia ini semakin liar. Tangan itu pun semakin merayap turun. Telapak tangan yang semula berada di bahu kanan Dewi, kini sudah mulai berpindah tempat. Tangan itu sudah berada di bagian dada atas. Sehingga, laki-laki berwajah kasar itu tentu saja harus menggeser duduknya agar lebih dekat dengan Dewi. Memang, dedemit alam akhirat dan Dewi duduk di atas sebuah batu besar yang terletak agak tinggi. Dan itu memang disengaja pemimpin gerombolan pemakan daging manusia itu. Dan ketika jari-jari tangan dedemit alam mulai menyentuh payudara kanan, Dewi buru-buru menepiskannya dan beranjak bangkit. "Mengapa, Dewi?" tanya dedemit alam seraya bangkit berdiri pula. Ucapannya terdengar agak terengah-engah, pertanda mulai diamuk nafsu. "Aku belum menemukan orang yang kucari, tapi kau sudah hendak menagih upahnya," kata Dewi ketus. "Tapi sampai kapan aku harus menunggu orang yang kau inginkan, Dewi?" "Iya, kalau orang itu datang kemari. Kalau tidak," suara dedemit alam akhirat semakin lama semakin meninggi. Jelas kalau amarahnya mulai bangkit. "Ingat, Dewi, kesabaran ada batasnya. Jangan membuat aku terpaksa bertindak kasar, Dewi. Kau tahu, akibatnya akan sangat mengerikan bagimu." Suasana menjadi hening sejenak begitu dedemit alam akhirat menghentikan ancamannya. Meskipun perubahan wajah Dewi sulit diketahui karena terlindung uraian jerami, tapi menilik dari kedua kakinya yang menggigil keras, sudah dapat diterka kalau dia tengah dilanda rasa takut yang hebat mendengar ancaman itu. Dewi telah melihat sendiri bukti kekejaman dedemit alam akhirat beberapa hari yang lalu. Saat itu, laki-laki berwajah kasar ini memperkosa seorang pendekar wanita, sambil memakan tubuh wanita malang yang berhasil ditaklukkannya. Itulah sebabnya, hatinya merasa takut dan ngeri bukan main begitu mendengar ancaman itu. Dewi memerlukan waktu beberapa saat untuk menenangkan hatinya. Ditariknya napasnya dalam-dalam, lalu dihembuskannya kuat-kuat. Dan memang, setelah berbuat demikian, perasaan hatinya mulai tenang kembali. "Aku tidak bohong, dedemit alam akhirat. Telah kudengar sendiri pembicaraan mereka. Kedua orang itu berjanji akan bertemu di sini untuk mengadu ilmu. Percayalah, bila orang-orang yang kucari itu telah berhasil kau tangkap, dengan sukarela akan kuserahkan diriku padamu." "Sebenarnya, siapa orang yang kau cari itu, Dewi?" tanya dedemit alam akhirat. Suara laki-laki berwajah keras itu masih agak keras, meskipun tidak sekeras sebelumnya. Kalimat terakhir yang diucapkan gadis itulah yang telah meredakan amarahnya yang menggelegak. Tanpa sadar, laki-laki berwajah keras ini menelan air liurnya ketika membayangkan kemolekan tubuh gadis ini bila menyerahkan diri kepadanya. "Dewa arak dan setan mabuk," tegas dan mantap sekali, ucapan yang keluar dari mulut Dewi. Dedemit alam akhirat mengernyitkan dahinya sejenak. Nama Dewa Arak sama sekali belum pernah ku dengar. Tapi setan mabuk, sejak dulu telah ku dengar.
Hanya sayangnya, aku belum mempunyai kesempatan untuk bertarung dengannya. Padahal, sudah lama aku ingin menjajal kepandaiannya. Tapi Dewa Arak justru tidak kalah lihai dibanding setan mabuk, dedemit alam akhirat, tegas Dewi seperti memberi nasihat. Kalau dia adalah seorang tokoh tangguh, mengapa aku belum pernah mendengar nama besarnya? Sergah laki-laki berwajah kasar itu. Nada suaranya terdengar penuh ketidakpuasan, karena mendengar gadis yang diinginkannya justru memuji-muji lawan. Dia baru muncul beberapa bulan belakangan ini, jelas Dewi. Sedangkan kau mengurung diri di tempat terpencil selama hampir 2 tahun. Jadi, bagaimana mungkin bisa mendengar nama besarnya yang telah menggegerkan dunia persilatan? Dedemit alam akhirat mengangguk-anggukkan kepala. Kau boleh memuji-muji Dewa Arak setinggi langit, Dewi. Tapi, satu hal yang perlu kau ketahui. Dedemit alam akhirat tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun. Belasan, bahkan mungkin puluhan tahun lamanya, aku malah melintang dalam dunia persilatan. Tapi, tak ada seorang pun yang sanggup menghalangi tindakanku. Bahkan puluhan orang pendekar telah mengeroyokku, tapi aku berhasil membantai mereka semua, tandas dedemit alam akhirat, Jumawa. Laki-laki berwajah kasar itu menghentikan ucapannya sejenak. Rupanya, karena terlalu berapi-api dalam berbicara, napasnya jadi terengah-engah. Bahkan tanpa ada seorang pun yang tahu, kalau aku telah melanglang buana terlampau jauh. Bahkan sampai ke daerah kekuasaan iblis hitam. Kami kemudian bertarung. Kalau saja dia tidak memiliki keunggulan dalam hal senjata kapaknya yang amat beracun, dan keistimewaan jubah pusakanya, aku pasti berhasil mengalahkannya, sambung dedemit alam akhirat penuh amarah. Untuk jelasnya mengenai tokoh iblis hitam, silakan baca serial Dewa Arak dalam episode peninggalan iblis hitam. Jadi, iblis hitam berhasil mengalahkanmu, dedemit alam akhirat. Meskipun tidak tahu menahu mengenai tokoh yang disebutkan pemimpin gerombolan pemakan manusia itu, tapi Dewi memaksakan diri untuk menanyakannya. Mungkin hanya sekadar basa-basi, suatu hal yang wajar kalau gadis bertubuh molek ini tidak mengetahuinya, karena tempat tinggal iblis hitam amat jauh dari situ. Paling tidak harus melewati beberapa hutan, sungai, dan puluhan desa untuk bisa tiba di sana. Hahaha. Mana mungkin dedemit alam akhirat bisa dikalahkan? Pertarungan antara kami berlangsung seimbang. Kau tahu, Dewi, iblis hitam di daerah sana telah menjadi legenda. Tak ada seorang pun yang pernah mengalahkannya. Dia bercokol dan merajalela sampai 100 tahun, bahkan mungkin lebih. Suasana menjadi hening sejenak ketika dedemit alam akhirat menghentikan ucapannya. Sementara, Dewi sama sekali tidak bertanya lagi. Kini mereka berdua mengalihkan pandangan kembali ke arah pertarungan yang tengah berlangsung. Jilid 4. Sementara itu, pertarungan antara malaikat jari besi dan Saratoga dalam menghadapi gerombolan pemakan manusia telah semakin mendekati penyelesaian. Keadaan kedua tokoh aliran putih itu sudah semakin payah dan mengkhawatirkan. Pertarungan memang sudah berlangsung hampir 150 jurus. Bukan merupakan hal yang aneh kalau kedua tokoh aliran putih ini merasa lelah bukan main. Sebenarnya, bukan hanya kedua orang tokoh itu saja yang merasa lelah. Para pengeroyoknya pun demikian pula. Tapi, rasa lelah yang melanda gerombolan pemakan manusia itu tidak seperti yang dialami malaikat jari besi dan Saratoga. Ah, Saratoga menjerit keras ketika tiba-tiba kapak batu lawan keras sekali menghantam bahunya. Kontan sambungan tulang bahunya terlepas. Darah pun mengalir dari bagian yang terluka. Akibatnya, pedang di tangan kanan laki-laki berwajah penuh bintik hitam ini terlepas dari pegangan. Tubuhnya pun terhuyung ke belakang. Belum sempat Saratoga berbuat sesuatu, kapak di tangan pengeroyok yang lain telah menghantam pahanya. Suara berderak keras terdengar mengiringi hantaman itu. Seketika itu juga, tubuh laki-laki berwajah penuh bintik hitam ini terguling. Dan secepat itu pula, berbondong-bondong gerombolan pemakan manusia menyergapnya. Saratoga! Malaikat jari besi menjerit keras melihat peristiwa yang menimpa rekannya. Tapi apa daya, dia sendiri pun tengah berada dalam keadaan terhimpit-himpit. Maka, laki-laki bertubuh kekar berotot ini hanya sempat melihat sekilas keadaan rekannya. Meskipun hanya sekilas, tapi tak urung semua bulu kuduk malaikat jari besi berdiri. Bahkan perutnya kontan mual, betapa tidak. Gerombolan pemakan manusia menghujani sekujur tubuh Saratoga dengan senjata, tapi tidak untuk membunuhnya. Hanya membuatnya tidak berdaya lagi. Kemudian, setelah itu mereka mengeluarkan pisau. Namun, sebenarnya tidak pantas bila disebut pisau, karena matanya tumpul. Dan dengan pisau itu, anak buah dedemit alam akhirat menyayat daging Saratoga,
kemudian memakannya mentah-mentah. Darah yang memancur deras dari tubuh rekannya pun dihirup dan dijilati dengan rakusnya. Saratoga melolong-lolong karena rasa sakit tak terkira pada sekujur tubuhnya. Rasanya, tak tahan malaikat jari besi mendengar jeritan itu. Kalau saja bisa, sudah diterobosnya kumpulan orang-orang biadab itu. Sayangnya, dia sendiri tidak berdaya. Cukup lama juga Saratoga melolong-lolong menjelang maut. Dan bertepatan dengan lenyapnya jeritan laki-laki berwajah penuh bintik hitam itu, malaikat jari besi mengalami nasib yang sama. Tanpa dapat dicegah lagi, tubuhnya terhantam sebuah kapak batu. Keras sekali, seketika, malaikat jari besi terhuyung-huyung ke depan. Dan sebelum sadar apa yang telah terjadi, kembali sebuah palu batu besar menghantam dadanya. Seketika, malaikat jari besi jatuh terjungkal ke belakang. Dan di saat itulah dia disambut terkaman beberapa orang pengeroyoknya. Seperti juga Saratoga, laki-laki bertubuh kekar berotot itu pun menjerit-jerit menahan rasa sakit yang tidak terhingga ketika sedikit demi sedikit daging tubuhnya dipreteli dengan pisau tumpul. Maka, akhirnya dia tewas secara menyedihkan. Kini, gerombolan pemakan manusia bangkit berdiri dengan perasaan puas. Mulut mereka masih mendecap-decap menikmati santapan yang menurut mereka lezat bukan main. Hahaha, dedemit alam akhirat tertawa terbahak-bahak. Tampak jelas sekali kegembiraan di wajahnya. Sepasang matanya menatap penuh rasa puas pada tubuh malaikat jari besi dan Saratoga yang kini tinggal tulang belulang saja. Bahkan tidak ada darah setitik pun pada kedua tengkorak itu. Semuanya habis dilahap. Masih dengan suara tawa yang belum juga lenyap, dedemit alam akhirat melangkah meninggalkan tempat itu. Tangan kanannya kini melingkar di bahu Dewi yang merasa perutnya mual dan ingin muntah menyaksikan pemandangan di hadapannya. Kalau saja tidak ada dedemit alam akhirat yang memaksanya untuk menyaksikan, sudah sejak tadi tempat itu ditinggalkannya. Dengan gereng penuh kepuasan, gerombolan pemakan manusia itu pun bergerak mengikuti. Beberapa di antara mereka membawa tulang belulang malaikat jari besi dan Saratoga. Memang, masih ada yang belum sempat mereka nikmati. Sumsum yang terletak di dalam tulang. Dewa Arak menatap ke arah pulau berbentuk tengkorak kepala manusia yang tampak di hadapannya. Perlahan dayungnya dikayu dan perahunya diarahkan ke pulau, yang tidak lain pulau Selaksa Setan. Tak lama kemudian, pemuda berambut putih keperakan itu telah mulai mendekati tepi pulau. Air pun memercik pelan begitu sepasang kaki Dewa Arak menyentuh pinggir pantai. Arya mengedarkan pandangan sebentar ke sekeliling pulau, baru kemudian menyeret perahu agak ke darat. Lalu, diambilnya sebuah kayu yang panjangnya tak kurang dari 2 jengkal, dan dihunjamkannya ke dalam tanah hingga lebih dari setengahnya. Pada patok yang dibuat tadi, tali perahunya ditambatkan. Memang, pemuda berambut putih keperakan itu masih membutuhkan perahu untuk meninggalkan pulau Selaksa Setan nanti. Arya mengedarkan pandangannya berkeliling. Aneh, apakah belum ada orang yang datang? Gumam Dewa Arak pelan. Dahinya pun berkernyit dalam, pertanda tengah berpikir keras. Dengan kepala masih tetap memperhatikan sekeliling, Dewa Arak terus melangkah. Meskipun kewaspadaan tidak tampak pada sikapnya, tapi sebenarnya sikapnya begitu waspada saat melihat suasana yang hening. Seluruh urat saraf dan otot tubuhnya menegang kaku, bersiap menghadapi serangan mendadak. Dan baru beberapa tombak melangkah, Dewa Arak mendengar adanya bunyi air beriak. Memang pelan saja kedengarannya, tapi karena tengah waspada penuh, bisa tertangkap oleh pendengarannya. Dan seketika itu pula, kepalanya menoleh ke belakang. Hei, pemuda berambut putih keperakan ini berseru kaget ketika melihat beberapa sosok tubuh coklat kehitaman berpakaian ala kadarnya, telah memotong tali perahunya. Arya tentu saja tidak sudi membiarkan hal itu begitu saja. Tapi sebelum dia bergerak mengejar, terdengar banyak sekali suara mendesing nyaring disusul berkelebatannya benda-benda berkilat ke arah berbagai bagian tubuhnya. Dewa Arak langsung mengerutkan keningnya. Menilik suara desingan yang begitu tajam, jelas kalau benda-benda berkilat yang meluncur itu adalah anak panah. Dengan pikiran masih diliputi teka-teki tentang orang-orang berpakaian seadanya itu, Dewa Arak memutarkan kedua tangannya. Luar biasa! Belasan anak panah yang meluncur ke arahnya semua tertangkis. Suara berderak keras akibat beradunya kedua tangan Dewa Arak dengan anak-anak panah, seketika terdengar. Sebagian besar runtuh ke tanah, dalam keadaan patah-patah. Sedangkan sisanya terpental balik kembali ke arah semula. Baru saja pemuda berambut putih keperakan itu ingin kembali mencegah perahunya yang dibawa kabur, terdengar suara langkah kaki ribut, disusul bermunculannya belasan sosok tubuh seperti yang semula dilihatnya.
Arya terperanjat melihat hal ini. Meskipun belum pernah mendengar, tapi sudah bisa memperkirakan keganasan orang-orang yang mengurungnya. Apalagi kalau bukan penghuni Pulau Selaksa setan yang terasing dan biadab. Apakah setan mabuk mendustainya mengenai akan diadakannya pertarungan antara Raja-Raja Arak? Kalau iya, untuk apa menjebaknya? Bukankah kakek yang menggiriskan itu belum tentu kalah olehnya? Tapi kalau setan mabuk tidak menipunya, mengapa tempat ini penuh orang yang menilik dari pakaian yang dikenakan adalah orang-orang biadab? Bukankah syarat utama tempat pertarungan, seperti yang dikatakan kakek berkepala botak itu, adalah tempat sepi? Tapi mengapa kini ramai? Dan mengapa tidak tampak adanya seorang pun di sini? Baik orang-orang yang ingin menonton, juri, maupun tokoh-tokoh yang hendak bertarung? Ataukah Dewa Arak telah salah mendarat? Mungkinkah ini bukan Pulau Selaksa Setan? Ah, tidak mungkin. Arya tahu betul, perjalanannya tidak salah. Pulau tempatnya mendarat ini memang benar-benar Pulau Selaksa Setan. Dan Arya kini tidak bisa berpikir lebih lama lagi, karena sosok yang mengurung sudah bergerak mengelilinginya. Dewa Arak memperhatikan belasan orang yang berpakaian sekadarnya itu. Ada perasaan kaget di hati, tatkala melihat ada taring yang tersembul di sudut-sudut mulut para pengeroyoknya. Melihat keadaan para pengepungnya, Arya jadi bersikap hati-hati. Kelainan pada diri merekalah yang membuatnya jadi lebih bersikap waspada. Sepasang mata Arya berputar, memperhatikan semua tindak tanduk anak buah dedemit alam akhirat. Agak heran juga hati Dewa Arak tatkala melihat para pengeroyoknya sama sekali tidak bergerak menyerang, tapi hanya mengurung saja. Melihat hal ini, Arya bisa menebak kalau ada sesuatu yang tengah ditunggu gerombolan itu. Dugaan Dewa Arak tidak keliru. Dari balik gundukan batu besar, melesat sesosok tubuh ramping yang kemudian hinggap dalam jarak sekitar 1 batang tombak dari kepungan gerombolan pemakan manusia itu. Sepasang mata Dewa Arak terbelalak lebar ketika sosok bayangan itu telah berdiri tegak. Betapa tidak, sosok yang baru muncul ini amat berbeda dengan para pengepungnya. Dia adalah seorang wanita yang begitu cantik. Kulitnya putih, halus, dan mulus. Bahkan bentuk tubuhnya sangat menggiurkan. Raut wajah gadis itu tidak terlihat, karena tertutup rumbai-rumbai yang agak rapat. Tangkap pemuda itu, gadis cantik yang tak lain Dewi itu memberi perintah dengan suara keras. Seketika itu juga, gerombolan pemakan manusia yang mengepung Arya mulai bergerak. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka tidak menggunakan kapak, melainkan tambang panjang berwarna putih. Melihat dari keadaannya, bisa diperkirakan kalau tambang itu ulet dan alot bukan kepalang. Dewa Arak langsung mengernyitkan alisnya. Meskipun bisa memperkirakan kalau lawan akan menangkapnya hidup-hidup menggunakan tambang, tapi belum bisa diketahui apa yang akan dilakukan mereka. Itulah sebabnya, Dewa Arak hanya bisa memperhatikan sambil memasang sikap waspada. Seluruh urat-urat dan otot-otot tubuhnya menegang, bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Mendadak gerombolan pemakan manusia itu berputar mengelilingi Dewa Arak dengan arah masing-masing tidak seragam. Mereka berlari ke sana kemari tidak beraturan. Tentu saja hal ini membuat Dewa Arak kebingungan. Biji matanya berkeliaran mengikuti gerakan berputar lawan-lawannya. Tapi karena tubuh-tubuh yang berputar sama sekali tidak beraturan, sehingga pemuda berambut putih keperakan itu jadi pusing sendiri. Apalagi, ketika tubuhnya beberapa saat ikut pula berputar, maka kepalanya malah jadi pening. Arya memang belum pernah mengalami peristiwa seperti ini. Jadi, tidak aneh kalau jadi bingung karenanya. Dan tahu-tahu tubuhnya telah terbelit tambang-tambang berwarna putih itu. Baru setelah tubuh Arya terbelit, gerakan berputar para pengeroyoknya pun terhenti. Karuan saja hal ini membuat Dewa Arak terkejut bukan kepalang. Buru-buru tenaga dalamnya dikerahkan untuk memutuskan tambang-tambang yang menjeratnya. Tapi, tambang-tambang itu ternyata alot bukan main. Entah terbuat dari bahan apa, tidak diketahuinya sama sekali. Meskipun gagal dengan usaha pertamanya, Dewa Arak tidak putus asa. Segera tenaga dalam simpanannya dikeluarkan, tenaga sakti inti matahari. Seketika itu juga, ada hawa panas yang menjalar sekujur tubuhnya. Meskipun begitu, tetap saja tambang-tambang itu tidak bisa diputuskan. Arya sama sekali tidak putus asa. Tetap saja tenaga sakti inti matahari dikerahkan terus. Tujuannya adalah untuk membuat para pengeroyok melepaskan pegangan pada tambang, karena tidak kuat menahan serangan hawa panas tenaga sakti inti matahari yang merayap. Dugaan Dewa Arak memang tepat. Belasan orang yang memegang tambang mulai menggeram-geram, begitu tangan mereka terasa panas bukan kepalang.
Tapi, rupanya anak buah dedemit alam akhirat terhitung orang-orang yang keras hati. Betapapun menyengatnya panas yang melanda telapak tangan, tetap saja genggaman itu tidak dilepaskan. Dewi rupanya melihat hal itu. Hatinya khawatir juga bila lawan tangguhnya akan berhasil lolos. Maka dia pun cepat melesat ke depan. Dan dengan jari telunjuk menegang kaku, ditotoknya punggung Dewa Arak. Tukek, ah! Dewi menjerit keras ketika ujung jari telunjuknya terasa patah-patah dan panas bukan kepalang ketika menyentuh punggung Dewa Arak. Seolah-olah, yang ditotoknya tadi bukan kulit manusia, melainkan lempengan baja tebal yang panas membara. HMH, terdengar suara mendengus keras disusul melesatnya sesosok bayangan ke arah Dewa Arak. Dan sekali sosok bayangan itu mengulurkan jari menotok, tubuh Dewa Arak terkulai lemas. Di sebelah Dewi, kini berdiri sesosok tubuh berwajah kasar. Kepalanya memakai topi terbuat dari bulu burung Garuda. Siapa lagi kalau bukan dedemit alam akhirat? Inikah orang yang kau cari itu, Dewi? Tanya laki-laki berwajah kasar itu. Ada kilatan rasa gembira di wajah dedemit akhirat ketika mengajukan pertanyaan itu. Terbayang di benaknya, betapa gadis yang bertubuh molek itu akan sukarela menyerahkan diri kepadanya. Dewi mengangguk lesu. Memang, hatinya masih merasa terkejut manakala totokannya ternyata sama sekali tidak berarti apa-apa. Apalagi ketika teringat akan janjinya pada dedemit alam akhirat. Rasanya jijik bila membayangkan laki-laki yang berwajah kasar dan berbau busuk itu akan menggelutinya. Hahaha, kalau begitu, sudah tiba saatnya bagiku untuk menerima upahnya, tagih laki-laki berwajah kasar itu keras. Sepasang matanya merayapi sekujur tubuh Dewi. Berikan kesempatan padaku untuk membalas dendam pada pemuda ini, dedemit alam akhirat. Aku tidak sudi diganggu sewaktu menyiksanya. Pinta wanita bertubuh molek itu seraya menatap wajah dedemit alam akhirat dengan sepasang mata penuh permohonan. Pemimpin gerombolan pemakan manusia itu menggumam. Dahinya berkernyit dalam. Tampak jelas kalau tengah mempertimbangkan permintaan Dewi. Setelah puas melampiaskan dendamku padanya, aku akan sukarela menyerahkan diri kepadamu. Terserah apa yang akan kau lakukan pada diriku, sambung wanita berkulit putih itu buru-buru. Bagaimana, dedemit alam akhirat? Dengan susah payah, laki-laki berwajah kasar itu menelan ludah ketika di benaknya terbayang betapa nikmatnya menggeluti tubuh molek yang memiliki kulit putih, halus, mulus, dan menggiurkan itu. Baiklah, kukabulkan permintaanmu, jawab tokoh sesat yang menggiriskan itu dengan suara yang mendadak serak. Seketika wajah Dewi berseri. Terima kasih, dedemit alam akhirat. Setelah berkata demikian, gadis bertubuh menggiurkan ini melangkah menghampiri dedemit alam akhirat. Dan, cup, pipi laki-laki berwajah kasar itu langsung dikecupnya. Dedemit alam akhirat tidak tahan lagi menahan nafsunya. Dengan kasar ditahannya kepala Dewi yang akan ditarik kembali. Kemudian, dengan buas dilumatnya sepasang bibir yang merah, ranum, menggiurkan, dan bagus bentuknya itu. Dewi meronta-ronta, tapi dedemit alam akhirat yang tengah lupa diri tidak sudi melepaskannya. Pegangannya pun dipertahankan pada kuduk gadis itu. Dan dengan rakus dijarahnya sepasang bibir Dewi. Baru setelah merasa cukup puas, gadis itu dilepaskannya. Dewi menatap dengan sinar mata berkilat-kilat. Perutnya kini mendadak mual. Mulut dedemit alam akhirat ternyata berbau busuk. Sepertinya, di dalam mulut laki-laki berwajah kasar itu terdapat onggokan bangkai. Sekuat tenaga, ditahannya keinginan untuk muntah.